Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karlina, stambuk F221181165. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan arsitektur Art Nouveau dan arsitektur modern awal. Perkembangan arsitektur Art Nouveau. Art Nouveau adalah sebuah aliran atau style seni rupa modern yang marak pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di daratan Eropa. Art Nouveau merupakan lanjutan dari Art and Craft Movement abad ke-20 dan merupakan masa yang subur bagi berbagai jenis seni rupa modern untuk berkembang. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh-pengaruh budaya baru, dan juga didukung oleh industrialisasi, kolonialisme, urbanisasi, dan revolusi industri. Arti Art Nouveau adalah sebuah aliran seni yang memiliki gaya dekoratif tumbuhan yang meliuk-liuk. Art Nouveau berasal dari bahasa Prancis yang artinya seni baru, diambil dari nama toko di Paris, Maison de Art Nouveau, yang dibuka pada tahun 1892 oleh Siegfried Bing. Gaya Art Nouveau berkembang pada masa 1892 sampai 1900. Pertama kali muncul di Eropa dan menyebar sampai Amerika dengan nama yang berbeda, seperti Jugendstil di Jerman, Liberty di Inggris, Style Modern di Prancis, dan lain-lain. Art Nouveau adalah style gaya ekstravaganza dengan ornamen yang terinspirasi dari alam, seperti flora yang penuh dengan sulur-sulur, kelopak, bunga, dan kecantikan wanita. Ciri-ciri arsitektur Art Nouveau biasanya dicirikan dengan bentuk-bentuk plastis dan organis, tapi tetap mengandalkan prinsip-prinsip geometris sebagai perbandingan. Art Deco yang geometris kaku meski menggambarkan figur hewan, bunga, atau manusia. Aliran seni rupa modern yang kaya akan ornamen dan asimetrik yang identik dengan karakteristik tumbuhan yang meliuk-liuk. Adapun negara-negara yang menerapkan arsitektur Art Nouveau yaitu yang pertama Inggris. Negara awal munculnya revolusi industri yaitu pada sekitar abad ke-19 terdapat seorang seniman, William Morris, yang membuat wallpaper dengan Art Nouveau yang sangat khas. Dalam karyanya tersebut terdapat motif tumbuh-tumbuhan yang sangat kental. Pada karyanya, ia menggunakan garis-garis lengkung dan pola organik seperti tumbuhan. Adapun Prancis, Hermann Germain yang membangun metro stasiun, ia menggunakan logam dan kaca dan menghias bagian lengkung dengan menggunakan besi tema dalam karyanya. Karyanya tersebut merupakan salah satu karya dari Art Nouveau yang mengesankan karena memiliki lengkung yang natural. Alphonse Mucha yang membuat poster Job Cigarettes yang sangat terkenal. Dalam karyanya, Mucha menggunakan garis melengkung seperti cambuk, bunga, wanita, rambut panjang yang teruntai ke bawah. Australia. Di Australia, seniman Gustav Klimt ia melukis Klimt the Kiss pada tahun 1907 sampai 1908. Ia memilih desain mosaik garis-garis melingkar pada latar dan berkarakter dua dimensi untuk mengekspresikan erotisme dan depresi. Herman Obrist, August Endel Spanyol. Antoni Gaudí, seorang arsitek berkebangsaan Spanyol, ia mendesain ulang bagian depan sebuah bangunan apartemen di Barcelona. Ia menggunakan garis-garis lengkung pilar-pilar yang terlihat seperti tulang kaki, memperlihatkan Art Nouveau yang bercirikan organik. Kemudian di Amerika, perkembangan Art Nouveau banyak ditemui pada desain-desain mangkuk ataupun vas. Motif yang digunakan berupa garis-garis natural, ada yang berupa hewan katak, atau ada juga Tiffany vase yang dibuat oleh Louis Comfort Tiffany yang menggunakan bentuk tumbuhan yang dekoratif. Kemudian di Indonesia, dalam seni rupa Indonesia, perkembangan Art Nouveau dapat dilihat dari lukisan-lukisan Raden Saleh. Lukisan-lukisan Raden Saleh sering menggambarkan binatang dengan sangat kuat,
Salah satu perkembangan Art Nouveau yang mempengaruhi desain di tanah air adalah desain mebel serta ukiran yang ada di Jepara. Desain pada kursi, meja, ataupun sekedar hiasan dinding menggunakan ukiran-ukiran berupa tumbuh-tumbuhan dengan salur-salur yang meliuk-liuk. Ini tanpa kita sadari bahwa Art Nouveau sendiri telah masuk ke Indonesia. Art Nouveau pertama kali dibawa oleh P.A.J. Mogen pada tahun 1905. Gaya ini banyak dipengaruhi dari Eropa. Seni ini juga banyak dipadukan dengan Art Deco yang dibawa oleh arsitek-arsitek selanjutnya. Salah satu tempat tersebut adalah Pertokoan Braga di Bandung. Hingga kini, gaya dari Art Nouveau itu sendiri sebenarnya sudah dekat dengan kita. Rumah-rumah dengan hiasan flora kelas menengah ke atas merupakan contoh termudah mengenai pengaruh Art Nouveau yang besar dan hidup hingga sekarang dalam dunia fashion tradisional maupun modern. Batik ataupun kebaya merupakan karya seni dan identitas budaya Indonesia yang sudah sangat kita kenal. Apabila kita cermati, hiasan serta ornamen kain-kain tersebut banyak menggunakan hiasan tumbuh-tumbuhan, entah itu sulur-sulur ataupun flora dan bunga-bunga. Perkembangan arsitektur modern. Mulai tahun 1890-an sampai dengan 1930-an, terjadi sejumlah pertentangan dalam dunia arsitektur yang ditunjukkan melalui munculnya berbagai eksperimen yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Yang pertama, arsitektur sebagai art versus arsitektur sebagai science. Kedua, arsitektur sebagai form versus arsitektur sebagai space. Ketiga, arsitektur sebagai craft versus arsitektur sebagai display. Dan keempat, arsitektur sebagai karya manual versus arsitektur sebagai karya masinal. Perkembangan arsitektur modern terbagi menjadi beberapa periode. Periode pertama pada tahun 1900 mulai mengembangkan konsep free plan atau universal plan, yaitu ruang yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai macam aktivitas. Ruang dapat diatur fleksibel dan dapat digunakan fungsi apa saja. Tipikal konsep mulai berkembang, yaitu ruang-ruang dibuat standar dan berlaku universal. Penggunaan konsep ekonomis mulai diterapkan. Efisiensi dalam penggunaan bahan mulai nampak, yaitu terlihat dengan munculnya bentuk-bentuk kubus, terutama pada bangunan bertingkat tinggi. Antara arsitektur kotak-kotak dengan menggunakan struktur beton dan baja, konsep open space nampak dengan menggunakan jendela kaca yang lebar dan menerus. Penggunaan konsep ekonomis mulai diterapkan. Efisiensi dalam penggunaan bahan mulai nampak, yaitu terlihat dengan munculnya bentuk-bentuk kubus, terutama bangunan bertingkat tinggi. Kemudian periode 2 pada tahun 1930. Pada periode ini, perkembangan arsitektur modern sudah sampai di seluruh Eropa, Amerika, dan Jepang. Yang pertama, terdapat perbedaan iklim, keadaan tanah, corak tradisi yang bisa mempengaruhi apresiasi bentuknya. Perkembangan metode hubungan ruang, bentuk bahan, dan struktur tidak lagi bersifat universal. Karakteristik bentuk dan tampilan dengan gaya international style atau universal style. 4. Diwarnai oleh tipe-tipe tampilan baru, memperhatikan penggunaan bahan-bahan lokal atau setempat. Kemudian periode ketiga pada tahun 1945 ini bagi mereka yang berpihak pada teknologi dan industrialisasi. Pada tahun 1950-an dikatakan sebagai titik puncak kejayaan arsitektur modern, di mana tahun 50-an disebut masa production atau produksi bahan bangunan oleh pabrik. Dalam hal ini, mereka menerapkan kecepatan dalam membangun, fabrikasi komponen bangunan efisien, ekonomis, dan rasional. Penekanannya pada rasionalitas bangunan yang demikian ini dianggap sangat mencerminkan fungsinya. Dengan gejala ini melintasi batas negara dan budaya, sehingga dapat dianggap bersifat internasional. Periode 2 fase 1 pada tahun 1949.
Pada periode ini, penyatuan antara karakter bangunan dengan fungsi perancangan tidak hanya mempertimbangkan bagian dalamnya saja, tapi juga hubungannya dengan keadaan lingkungan di mana bangunan tersebut akan berdiri, misalnya iklim. Bangunan yang tercipta mencerminkan suatu ideologi dengan teknologi. Hal ini terlihat dari penggunaan produk baru seperti baja, aluminium, metal, beton pracetak, yang penggunaannya dapat dibagi menjadi dua prinsip dasar berbeda, yaitu dilihat dari segi keindahan eksterior dan interior atau estetika, yang kemudian dilihat dari metode produksi atau efisiensi. Adapun ciri-ciri arsitektur modern dan beton atau beton pracetak. Ciri-ciri lain pada bangunan ini adalah penggunaan bidang kaca yang lebar, penggunaan dinding penyekat yang diproduksi secara industrial, permukaan bangunan mulai agak kasar atau menjurus ke brutalisme, sistem cantilever dengan tujuan untuk mendapatkan lantai lebih luas. Ini adalah contoh penyederhanaan bentuk arsitektur modern pracetak. Dapat kita lihat gambarnya di sini. Kemudian bentuk sesuai fungsi dan bahan. Ini dapat kita lihat gambarnya di sini. Kemudian pernyataan bentuk melalui struktur. Kemudian yang bersifat organik terdapat pada bangunan Guggenheim Museum di New York City dan rumah yang berada di air terjun. Kemudian perubahan sikap terhadap zaman lampau. Ini dapat kita lihat gambarnya di sini. Kemudian bentuk sesuai fungsi dan bahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.